Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Silakan KM bisa dipersiapkan. Oke? Amin. Nah, setelah berdoa, Bapak minta kalian coba mengecek teman yang ada di samping kiri kanan, yang ada di depan belakang. Kira-kira ada nggak yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Berarti kelas kita hari ini jumlahnya lengkap ya, yaitu 20 orang. Oke anak-anak, Bapak mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Tentang apa? Iya, betul. Tentang sumber energi alternatif. Apa sih yang dimaksud dengan sumber energi alternatif? Siapa yang coba mau jawab? Yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Iya, coba. Riko. Iya, betul. Hebat. Ternyata Riko masih ingat pelajaran minggu lalu. Kata Riko, sumber energi alternatif adalah sumber energi yang digunakan untuk menggantikan sumber energi utama. Contohnya apa aja? Ada gas, ada batu bara, dan juga ada minyak bumi. Lalu coba kalian sebutkan macam-macam sumber energi alternatif apa aja. Coba yang pertama, ada apa? Angin, betul. Yang kedua ada air. Yang ketiga matahari, betul. Yang keempat panas bumi. Dan yang terakhir yaitu gelombang laut. Kalian hebat. Nah, kalau minggu lalu kita belajar mengenai sumber energi alternatif, sekarang kita akan belajar mengenai materi tentang sumber energi alternatif berupa angin. Apa sih manfaat angin itu? Sebenarnya fungsi angin itu seperti apa sih, Bapak? Nanti kita akan bahas sama-sama ya. Dan juga kalian akan membuat sebuah proyek berupa kincir angin. Ya. Kemarin kan Bapak sudah menugaskan kalian untuk membawa peralatannya. Apakah sudah dibawa semua? Ada yang tidak bawa? Bawa semua ya. Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum kita membuat kincir angin, coba perhatikan terlebih dahulu ya. Ini Bapak bawa gambar. Gambar apa nih? Siapa yang tahu? Iya, betul. Gambar kincir angin. Di dalam pikiran kalian, kalau melihat gambar kincir angin ini terbersit apa? Sawah? Kenapa sawah? Karena banyak kincir angin ya? Iya sih. Kalau lagi musim kemarau. Ada juga kincir angin ini identik dengan negara Belanda. Karena di Belanda itu banyak sekali kincir angin. Itu bukan untuk mainan saja ya, tetapi kincir angin tersebut digunakan untuk mengolah sumber energi angin. Nah, itu salah satu manfaat daripada angin tersebut ya. Kenapa sih Bapak kalau kincir angin bisa bergerak? Karena apa sih? Karena apa coba? Karena ada angin. Kalau nggak ada angin berarti nggak akan bergerak kincir anginnya. Nah, oke. Setelah itu Bapak ingin menanyakan kepada kalian bahwa sebelum membuat proyek kincir angin, karena siswanya di sini 20 orang, nanti Bapak akan bagi kelompok ya. Kita akan tulis dulu ya. Nah, kita
tema hari ini yaitu sumber energi alternatif berupa angin. Tugas yang pertama, kalian akan membuat proyek kincir angin. Proyek kincir angin. Dan yang kedua, tugas kalian yaitu mengisi laporan atau nanti soal-soal yang berkaitan dengan tata cara pembuatan kincir angin. Nanti anketnya Bapak berikan ya. Yang kedua itu membuat laporan atau mengisi laporan. Oke anak-anak, sebelum kalian memulai untuk membuat proyek kincir angin, Bapak sudah menyediakan video yang berupa isinya itu nanti tata cara pembuatan kincir angin yang baik dan benar. Nah, Bapak sudah punya contoh ya. Ini dia. Nanti kalian akan membuatnya seperti ini. Nah, kincir anginnya itu seperti ini. Nah, bergerak. Kincir angin yang baik adalah kincir angin yang bisa berputar. Aduh. Jadi seperti itu ya anak-anak. Kincir anginnya tadi seperti punya Bapak. Cuman tadi Bapak kan masih jelek. Kalian pasti bisa membikinnya itu lebih bagus daripada Bapak. Oke, coba perhatikan dulu ya video yang Bapak akan tampilkan. Jangan ada yang mengobrol, perhatikan baik-baik. Oke. Oke anak-anak, tadi sudah melihat videonya ya. Bagaimana? Gampang tidak? Gampang kok. Cuman tinggal potong-potong, terus tempel, udah jadi. Nanti hasilnya kayak sama Bapak seperti itu. Cuman kalian harus lebih bagus, lebih mantap ya, lebih menarik juga. Oke. Nah, sebelum kalian mengerjakannya, Bapak akan membagi kelompok kalian karena jumlah siswanya itu ada 20 orang, maka akan dibagi kelompok menjadi 4 kelompok. Yang satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Nanti sistemnya berhitung kalian 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Nanti dilanjutkan lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian yang kebagian dengan kelompok atau nomor 1, maka berkumpul dengan nomor 1 dan itu termasuk ke dalam kelompok 1. Nomor 2 kebagiannya dengan orang-orang nomor 2, 3, 4 dan juga 5. Seperti itu ya semua. Dan juga Bapak akan membagikan, ini dia yang tadi dikatakan bahwa kalian tugas keduanya itu adalah mengisi laporan atau soal-soal yang berkaitan dengan tata cara pembuatan kincir angin tersebut ya. Nah, di sini juga kalau kalian lupa tadi melihat videonya ada langkah-langkah pembuatan kincir angin dan juga di bawahnya
Nah, ini Bapak bagikan ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Oke, sip. Oke, sekarang Bapak kasih waktu 20 menit untuk kalian mengerjakan proyek tersebut dan juga mengisi laporannya. Bisa dimulai dari sekarang. Sip, silahkan dikerjakan. Oke anak-anak, sudah 20 menit ya. Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai belum? Sudah, sip, bagus. Kelompok 2? Sudah juga Pak, mantap. Kelompok 3? Masih belum? Gak apa-apa, lanjutkan dulu ya, tenang saja. Kelompok 4 bagaimana? Sudah? Mantap. Kelompok 5? Sudah beres Bapak, hebat. Nah, karena kelompok 3 masih belum menyelesaikannya, maka Bapak mengasih waktu atau menambah waktu pengerjaannya itu 5 menit untuk kelompok 3. Coba diselesaikan ya semampu kalian. Kalau ada pertanyaan atau masalah-masalah bisa didiskusikan satu kelompok. Kalau nggak ada jawabannya nanti bisa ditanyakan ke Bapak. Oke, silakan ya 5 menit. Dan untuk kelompok yang sudah beres, coba dicek lagi apa masih ada yang kurang atau bisa ditambahkan biar kalian hasilnya itu mantap terus menarik pokoknya ya. Oke, silakan ya 5 menit tambahan waktu untuk kelompok 3. Oke, kelompok 3 bagaimana? Sudah 5 menit? Sudah beres atau belum? Belum juga. Ya sudah, sambil mengerjakan dan juga menunggu kelompok 3 beres, bagaimana kalau kita presentasi dulu ya kelompok yang sudah selesai mengerjakannya. Dimulai dari kelompok pertama dulu. Silahkan presentasi. Hebat. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 selanjutnya silahkan lebih depan untuk presentasi. Mantap. Tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Karena kelompok 3 belum, maju ke kelompok 4 dulu ya. Silahkan kelompok 4 maju. Hebat. Tepuk tangan juga untuk kelompok 4. Dan yang terakhir kelompok 5. Silahkan maju. Oke, mantap. Sip. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai? Masih belum? Ya udah, tidak apa-apa. Karena waktu juga sudah mau selesai. Bisa dikumpulkan hasil kalian berupa proyek kincir angin tersebut dan juga laporan yang kalian sudah isi tadi ya. Saya butuhkan ya. Coba ini kelompok 1, 2, kelompok 3 meskipun belum tidak apa-apa, kumpulkan saja ya. 4, 5. Oke, sip. Oke anak-anak. Nah, ini hasil daripada kalian mengerjakan pembuatan kincir angin. Oke, nih yang kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 seperti ini. Kayak gini. Bisa berputar tidak? Waduh, harus anginnya kencang baru berputar. Tapi lumayan. Coba kelompok 2 sekarang ya. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 lumayan juga. Kelompok 3. Coba kelompok 3. Nah, kalau kelompok 3 itu karena belum selesai, cuman sedikit lagi sih seperti ini ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lanjut ke kelompok 4. Mana kelompok 4 coba. Nah, ini kelompok 4. Wow, sudah langsung bisa berputar ya. Kelompok 5 terakhir. Ini juga lumayan bagus. Oke. Bapak akan menentukan siapa kelompok terbaik dalam membuat proyek kincir angin ini ya. Kelompok terbaik jatuh kepada kelompok nomor kelompok
Oke, setelah kita melakukan mulai dari pembuatan proyek kincir angin, terus mengisi laporan mengenai pembuatan kalian dalam mengerjakan kincir angin tersebut, kesimpulannya adalah siapa yang bisa jawab coba? Ada yang mau jawab? Betul. Kesimpulannya, energi alternatif berupa angin sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Seperti itu ya. Oke anak-anak, sebelum kita akhiri, Bapak mau mengasih tugas. Bapak mau ngasih tugas untuk minggu depan. Coba kalian nanti di rumah tuliskan manfaat sumber energi alternatif berupa matahari. Energi matahari itu manfaatnya apa aja sih? Iya, dikerjakan di rumah. Jangan lupa minggu depan harus dikumpulkan. Oke, cukup sekian dari Bapak. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.